Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih membahas tentang indeks bias. Sebelumnya sudah Ibu kasih video juga tentang konsep dan apa itu sebetulnya tentang indeks bias. Ini agak direview sedikit ya. Indeks bias itu didefinisikan sebagai perbandingan antara cepat rambat cahaya pada ruang hampa dengan cepat rambat cahaya pada suatu medium, ya. Jadi yang awalnya itu ada di ruang hampa, tapi ada saatnya si cahaya ini masuk ke sebuah medium gitu. Jadi ada perbedaan, ya, perbedaan kerapatan antara media yang satu yang mula-mulanya dengan media setelahnya, kayak gitu. Nah, akibat dari perbedaan kerapatan, makanya cahaya yang dipantulkan itu mengalami pembiasan, gitu. Misal, ini ada cahaya yang berasal dari medium yang kurang rapat, ya, kurang rapat ke media yang lebih rapat. Ya, misal yang kurang rapat itu kita sebut aja dia sebagai gas, kemudian yang lebih rapat lagi itu adalah cairan, kayak gitu. Nah, kan kita tahu ya, bentuk itu ada 3, ada gas, ada cair, dan ada yang padatan. Nah, gas ini memiliki partikel-partikel penyusun yang jaraknya itu agak berjauhan, sangat berjauhan, kayak gitu. Nah, misal udara. Nah, udara itu kan sebenarnya banyak ya zatnya. Nah, tapi posisinya itu berjauh-jauhan, kayak gitu. Nah, sedangkan yang cair, ya, berjauhan. Nah, sedangkan yang cair, ini komponen penyusunnya itu agak rapat, agak berdekatan, kayak gitu. Ya, sedangkan yang padat ini sudah jelas berdekatan, makanya bisa terbentuk suatu zat yang bentuknya adalah padat, seperti itu, ya. Ini adalah salah satu contoh dari pembiasan cahaya. Nih, awalnya di sini bentuknya adalah gas ya, masih di ruang hampa dari medium yang kurang rapat, kayak gitu. Kemudian dimasukkan ke medium cair. Medium cair itu mediumnya yang lebih rapat, gitu. Nah, dia akan mengalami pembiasan nih. Kan secara real ya, harusnya kan bentuknya bentuk pensil yang dihasilkan kan sejajar ya, garis lurus. Nah, tapi ketika ada di garis ya yang mediumnya berbeda, titik temu antara medium gasnya, udaranya dengan cairnya, itu dia mengalami pembiasan nih. Ya, seolah-olah pensilnya menjadi patah, seperti itu. Ini ada jenis pembiasan cahaya. Ya, secara umum ada 2 jenis. Yang pertama dan yang kedua. Nah, yang pertama ini adalah mula-mulanya cahaya ini itu berasal dari medium yang rapat. Ya, kemudian dia bergerak menuju medium yang kurang rapat. Ya, kalau begini kondisinya, maka sudut yang terbentuk nih, ada sudut ya, sudut dari sumbernya ya, sumber cahayanya, kemudian mengalami titik temu di sini. Ya, titik temu perbedaan bentuk antara medium yang pertama dengan yang kedua. Nah, cahaya ini akan dibiaskan menjauhi. Ya, menjauhi apa? Menjauhi garis normal. Ini garis normal yang berwarna ungu ini ya. Garis normal. Kayak gitu. Ya, jadi adalah suatu cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal ketika cahaya tersebut ya mengalami perpindahan bentuk medium ya dari yang lebih rapat menuju yang kurang rapat, kayak gitu, atau dari cair ke gas atau udara, kayak gitu. Nah, dia akan menjauhi. Nah, sedangkan yang kedua contohnya adalah nih saat medium yang kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat. Jadi ini kebalikannya ya.
Jadi kalau misalkan kondisinya adalah cahaya tersebut berasal dari medium yang kurang rapat, ya, atau gas, ya, atau udara, ini menuju ke medium yang lebih rapat atau air atau cairan. Nah, ini sudut pembiasaannya akan mendekati, ya, garis normal, kayak gitu. Jadi bisa dua jenis. Ya, ada yang berasal dari padat ke kurang padat, ya, rapat ke kurang rapat, jadi dia akan menjauhi garis normal. Nah, sedangkan yang kurang rapat menuju rapat, dia akan mendekati sudut normal, garis normal. Ini adalah salah satu, ya, aplikasi atau penerapan dari indeks bias. Ya, ini ada penombak yang ingin menombak ikan dalam air. Ya, mata penombaknya itu kan berasal dari media yang kurang rapat. Nah, sedangkan posisi ikannya itu berada di air, mediumnya lebih rapat, kayak gitu. Nah, ketika kasusnya seperti ini, ya, ini ada sudut normalnya di sini, berarti pas titik temu antara medium yang kurang rapat dengan medium yang lebih rapat. Di sini ada garis normalnya, ya. Yang terlihat oleh mata itu di sini nih, garis lurus. Nah, tapi yang sebenarnya terjadi adalah posisi sebenarnya ikan itu berada mendekati garis normal sesuai dengan hukum tadi, ya, yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi ketika ada cahaya yang dibiaskan dari media yang kurang rapat menuju lebih rapat, maka posisi sebenarnya adalah mendekati garis normal, seperti itu. Ya, ini juga indeks bias, ya, sudah dijelaskan di video yang sebelumnya. Indeks bias itu rumusnya adalah cepat rambat cahaya di ruang hampa dibagi dengan cepat rambat cahaya pada media, ya. Jadi tergantung media yang dibiaskan itu apa. Kemudian ini ada fungsi, ya, dari mengukur indeks bias. Kenapa sih pada akhirnya kita itu perlu gitu untuk mengukur indeks bias? Nah, kenapa? Karena indeks bias ini dapat kita hitung, ya, untuk menentukan kemurnian suatu zat, kayak gitu. Kemurnian suatu zat artinya murni atau tidak itu kan berasal dari dicampur atau enggak, kayak gitu. Nah, ketika suatu zat setelah diukur memiliki indeks bias yang lebih besar, ya, atau paling besar, ya, maka zat yang paling murni, ya, itu adalah yang nilai indeks biasnya paling besar, kayak gitu. Misal untuk menentukan kemurnian suatu oli, misalnya oli, kayak gitu. Kemudian setelah diukur indeks biasnya, ya, dari macam-macam oli, yang paling murni, ya, yang sedikit sekali campurannya itu adalah yang memiliki nilai indeks bias paling besar, kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah indeks bias ini juga dapat digunakan untuk menghitung konsentrasi suatu zat. Nah, konsentrasi ini kan adalah jumlah zat yang terlarut, ya, jumlah zat terlarut pada volume larutan tertentu, ya. Ya, jadi semakin besar nilai indeks biasnya, ya, maka konsentrasinya atau jumlah zat terlarutnya itu akan semakin besar, kayak gitu. Nah, misal contohnya simpelnya gini deh, larutan gula, ya. Larutan gula. Larutan gula ini dibuat dengan misal yang pertama 1 sendok gula, ya, yang dilarutkan ke dalam 100 ml air. Kemudian yang kedua 2 sendok gula dilarutkan ke dalam 100 ml air. Nah, selanjutnya yang ketiga ada 3 sendok
gula yang dilarutkan ke dalam 100 ml air. Nah, berarti zat yang terlarutnya paling banyak itu kan yang 3 sendok gula ya. Jadi volume gulanya semakin banyak, berarti zat terlarutnya semakin banyak, maka konsentrasinya akan semakin besar. Kayak gitu. Nah, ketika konsentrasinya semakin besar, maka nilai indeks bias, ya, indeks bias yang terbaca itu akan semakin besar juga. Kayak gitu. Nah, makanya indeks bias ini dapat juga digunakan untuk menentukan konsentrasi. Kayak gitu. Nanti kita akan belajar ya bagaimana cara menghitung atau mengkonversi dari nilai indeks bias menjadi nilai konsentrasi. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, untuk menentukan indeks bias sebetulnya ada berbagai macam cara. Dulu digunakan yang namanya alat spektrofotometer. Ya, spektrofotometer, tapi alat itu mahal, agak mahal. Bukan agak mahal ya, memang mahal kayak gitu. Nah, ini alat ini bisa juga digunakan untuk menentukan indeks bias, tapi karena mahal, kemudian agak besar juga ya, jadi nggak fleksibel, jadi ini ditinggalkan. Nah, ada yang biasa digunakan untuk menentukan indeks bias, yaitu adalah refraktometer kayak gitu. Nah, refraktometer ini ada berbagai jenis. Ini selalu berkembang ya seiring dengan perkembangan zaman. Yang pertama, yang mula-mula dulu ada yang disebut dengan refraktometer imersi. Nah, ini penggunaannya sampelnya itu harus sekitar 10 sampai 15 mili. Agak lumayan banyak kan ya? Kayak gitu. Nah, sampelnya ini dimasukkan ke dalam wadah-wadah di dalam sini nih. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada alat refraktometernya yang tempat sebagai masuknya cahaya, kayak gitu ya. Itu di sini. Nih, jadi dicelupkan ke dalam sampelnya refraktometernya. Nah, kemudian di bawahnya sini itu ada penangas airnya. Nah, penangas ini digunakan untuk mengatur suhu agar konstan. Ya. Suhu agar konstan. Kenapa harus konstan? Karena kerapatan suatu zat itu berbeda-beda. Ya, setiap suhu itu berbeda, makanya setiap pengukuran itu harus dilakukan pada suhu yang sama, kayak gitu. Nah, tapi karena di refraktometer imersi ini menggunakan penangas yang manual, makanya sering terjadi kesalahan, kayak gitu. Ya, kemudian muncullah alat refraktometer yang baru, yaitu refraktometer AB. Ya, ini itu lebih simpel lah ya. Lebih simpel penggunaannya karena apa? Karena sampel yang digunakan itu cukup 1 sampai 3 tetes aja dituangkan ke dalam tempat sampelnya. Di sini deh kayaknya dibuka, kemudian nanti ditaruh, diletakkan, nanti tinggal diatur aja. Jadi ada yang menggunakan cahaya alami, ada juga yang menggunakan cahaya dari alatnya. Jadi alatnya itu sudah ada penyusun lampunya, jadi tinggal dinyalain aja lampunya kayak gitu. Nah, yang sering digunakan sekarang itu namanya adalah hand refraktometer atau refraktometer portable, jadi bisa dibawa kemana-mana karena bentuknya simple seperti teropong ya, seperti teropong, tapi ini cuma satu genggaman aja kayak gitu. Nah, ini yang di lab kita punya itu adalah yang hand refraktometer, jadi lebih gampang lah ya nanti penggunaannya kayak gitu. Nah, hand refraktometer ini cara penggunaannya adalah gampang. Sampelnya tinggal diteteskan nih ke dalam tempat ini, jadi dibuka dulu kacanya. Kaca ini dibuka, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, sampel nanti akan diteteskan ke dalam ini nih, kaca di sini. Kayak gitu. Nah, refraktometer portable ini gini ya, ada bagian-bagiannya. Ini adalah tempat untuk meletakkan sampelnya. Ya. Ini ada kaca penutup. Jadi setelah sampelnya diteteskan nih ke dalam wadah tempatnya akan ditutup. Ya, ditutup supaya apa? Supaya sampelnya itu tidak meluber, tidak berceceran kemana-mana.
Kayak gitu. Nah, kemudian apa? Biar si sampelnya ini merata. Jadi nanti sampelnya itu harus bukan masuk ya, harus rata di permukaan kaca ini. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada diafragma untuk mengatur ya. Untuk mengatur atau untuk mengkalibrasi alatnya gitu. Jadi nanti biasanya dipakai zat untuk kalibrasinya adalah Aquades. Aquades itu air murni hasil destilasi, ya, tidak mengandung mineral apapun, gitu. Jadi Aquades ketika diukur di alat refraktometer, dia akan memunculkan nilai Brix 0, gitu. Nah, jadi ketika diteteskan Aquades, nanti pembacaan di sini itu harus 0. Ya, kalau nggak 0 gimana? Nah, inilah gitu, fungsi ini yang bekerja. Jadi harus diputer sampai nilai yang terbaca itu 0. Kayak gitu. Ya. Kemudian di sini ada gagang untuk megang alatnya. Jadi nanti kamu kalau misalkan megang alatnya, pegangnya di bagian karet yang ini. Kayak gitu ya. Kemudian di sini ada disebut dengan lensa pembaca. Ya, jadi cara penggunaannya adalah bagian ini, bagian lensa atau bagian pembacanya ditempelin aja ke bagian mata sebelah kiri atau sebelah kanan. Mirip-mirip dengan pembacaan teropong. Nah, tapi kan kalau teropong dua ya matanya biasanya yang dipakai dulu. Suka mainan, ya dulu mainan ada kan ya teropong-teropongan. Kalau itu kan dua mata bekerja. Nah, kalau ini cukup satu mata aja yang bekerja. Kayak gitu. Kemudian di dalam lensanya ketika dibaca nanti akan muncul seperti ini nih. Ya, tapi ini nanti akan ada garis yang menunjukkan angka-angkanya. Kayak gitu. Ya. Kamu nanti harus dibawa ke cahaya terang, kemudian nanti harus ada yang sisi terang, sisi gelapnya. Kayak gitu. Harus jelas perbedaannya. Sisi gelap. Nah, ini adalah pembacaan yang benar. Jadi antara sisi terang dengan sisi gelapnya nih, itu satu garis lurus aja. Kayak gitu nanti, berarti yang dibaca angkanya adalah pas di garis yang ini. Garis ini, kayak gitu. Nah, kemudian gimana nih yang kedua ini? Ini kan ada bayang ya, berarti kan ya, ada satu garis gelap hitam, dan di sini tengah-tengah biru tua, dan di sini ada biru muda, baru sisi terangnya. Ya. Nah, kalau kayak gini kasusnya itu kan masih berbayang. Nah, berarti bisa kemungkinannya ada dua. Bisa jadi dari bahannya ya ketika kamu teteskan itu masih ada gelembung kayak gitu, atau sampelnya atau zatnya nggak rata ke dalam kaca lensanya ya, tempat sampelnya bisa jadi, atau cahayanya itu masih kurang kayak gitu. Jadi nanti kamu cek lagi kesalahannya di mana. Nah, kalau misalkan begini kasusnya masih berbayang, berarti diulang aja. Ya, ini adalah salah pembacaan. Jadi harus jelas terlihat perbedaan antara sisi terang dan sisi gelapnya. Nah, skala yang muncul bentuknya seperti ini nih. Pada alat refraktometer portable ya. Jadi ini adalah nilai Brix-nya. Ya, nilai Brix. Nah, nilai Brix ini nanti akan dikonversi menjadi nilai indeks bias kayak gitu. Dari indeks bias ini nanti bisa dikonversi lagi menjadi nilai konsentrasi. Kayak gitu. Nanti kita akan belajar ya bagaimana cara mengkonversi data-data yang ada kayak gitu. Nah, ini tadi kalau misalkan kita mau kalibrasi pakai Aquades, berarti kan yang terbaca nih antara sisi gelap dan sisi terangnya itu harus di 0. Gitu. Nah, kemudian untuk sampel-sampel lainnya, nilainya adalah tergantung dari konsentrasi dan zatnya itu apa. Kayak gitu. Nah, di sini cara membacanya adalah setiap garis ini antara 0 ke 5 berarti skalanya 5. Ini ada garis sempit tengah-tengah di sini yang agak panjang ya. Nih. Nah, ini bernilai 1. Jadi kalau misalkan di sini 0, 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Nah, kalau misalkan di sini nih
Yang terbaca di sini berarti kan 15 ke 20. Berarti di sini 15, di tengah-tengah sini garis yang pertama itu 16, kedua 17, yang ini 18, atasnya lagi 19. Gitu kan ya. Nah, setelah membaca garis ininya, ya garis panjangnya, kemudian kita harus baca garis kecil-kecil yang ada di tengah nih, yang antara garis panjang banget dengan garis yang tengah. Itu ada 5 garis nih. Nih, gini. Jadi ibu zoom ya. Misal ini berarti pertemuannya di sini kan ya. Berarti di sini 15, kemudian ada garis lagi kecil. 1, 2, 3, 4, baru nih garis yang sedang. Di 16. Nah, kalau di gambar ini, misal berhentinya di sini nih. Ya. Berarti nilai BRICS yang tertera adalah baca bawahnya 15, nah setiap satu garis ini bernilai 2, bernilai 0,2 kayak gitu. Jadi misal di sini 2, 4, 6, 8, 16. Kalau di sini berhentinya berarti di sini adalah 15,6 kayak gitu. Ini adalah cara membaca dari alat refraktometer yang portable. Ya, segini dulu kali ya bahasan kita kali ini. Untuk menghitungnya dan untuk contoh analisanya akan Ibu jelaskan di video selanjutnya.